Hallo, guten Morgen, wie geht es euch? Apa kabar kamu semua? Und ja, heute wollen wir ein bisschen über Deutsch lernen. Und für unserem Thema für heute ist über trennbar Verben. Jadi tema kita hari ini adalah tentang trennbar Verben. Apa sih trennbar und untrennbar Verben auf Deutsch? Nah, di sini saya punya kata gunting. Kenapa gunting ya kira-kira? Karena trennbar Verben itu artinya kata kerja yang bisa dipisah. Was ist das? Apa sih maksudnya kata kerja dipisah? Nih ya, kalau misalnya semua kata kerja dalam bahasa Jerman itu sama kayak kata kerja lainnya, bisa dikasih imbuhan. Tapi di dalam beberapa kasus dalam bahasa Jerman, si imbuhannya ini memang penulisannya harus dipisah di dalam sebuah kalimat. Makanya saya kasih kata tanda gunting di sini. Contohnya kayak gimana sih, Frau? Contohnya nih ada kata aufstehen, einkaufen, versehen, nachsprechen, und so weiter. Bisa kamu lihat di dalam tabel yang saya kasih di sini. Lalu gimana caranya ngejelasinnya dalam kalimat? Cara nulisnya kayak gini nih. Kalau saya punya kata stehen yang kamu tahu dong artinya adalah berdiri. Kalau saya kasih imbuhan auf artinya jadi aufstehen. Artinya adalah bangun. Tapi penulisannya dalam bahasa Jerman seperti ini nih. Posisi pertama seperti biasa subjek. Posisi kedua wajib ya kata kerja. Stehe. Posisi ketiga am Morgen dan terakhir auf. Kenapa jadi stehe dan aufnya dipisah? Yes, itu adalah rumusannya. Jadi kalau kamu ketemu aufstehen, kamu potong tuh si awalan dengan si kata kerja dasarnya. Kata kerja dasarnya tetap ya ditaruh di posisi kedua sesuai dengan rumus yang pernah kita pelajari. Kata kerja wajib di posisi kedua. Nah, si imbuhannya ini kita taruh tuh di paling belakang. Dan jangan lupa kata kerjanya dirubah berdasarkan subjeknya. Karena ini subjeknya adalah makanya stay-nya berubah menjadi stay. Lalu contoh lainnya ada apa aja, Frau? Nih, ada contohnya adalah berbelanja atau einkaufen. Si kaufen sendiri artinya adalah membeli, tetapi begitu dikasih imbuhan ein artinya menjadi berbelanja. Nah, sama kayak tadi. Si kaufennya dirubah ditaruh di posisi kedua, si einnya taruh di posisi belakang, sehingga kalimatnya menjadi Anja kauft in dem Laden ein. Artinya Anja berbelanja di sebuah toko. Lalu kayak gimana sih perubahan konjugasi kata kerjanya? Nih saya sudah kasih tabelnya, tinggal kamu lihat, sudah pernah kita pelajari. Tinggal kamu rubah berdasarkan subjeknya ada I, du, er, sie, es, dan kamu lihat sendiri gimana sih perubahan kata kerjanya. Dan selanjutnya saya mau lihat dan bagikan sama kamu tentang gimana sih aturannya. Aturannya yaitu yang namanya trennbar Verben itu terdiri dari Vorsilbe ataupun imbuhannya dan si kata kerja. Dan ingat si imbuhannya ini kalau untuk trennbar Verben itu selalu dipisah. Si kata kerja di posisi kedua, si imbuhannya posisi belakang. Contohnya kita pakai einkaufen ya tadi. Tapi untuk kasus-kasus khusus nanti saya akan jelaskan sama kamu lebih dalam. Nah, sekarang selain itu contoh penggunanya kayak gimana? Ada satu nih, kata anrufen. Rufen artinya memanggil. Begitu kamu kasih yang namanya imbuhan menjadi menelpon. Contoh kalimatnya adalah ruft seinen Sohn an. Dia menelpon anak prianya. Kenapa jadi ruf? Karena subjeknya jadi er. Lalu ada kata apa lagi? Einladen. Ich lade die zum Mittagessen ein. Artinya saya mengundang kamu untuk makan siang. Kenapa jadi lade ya, Frau? Ya karena subjeknya itu dia. Jadi kalau kan belakangnya harus sama untuk yang lainnya. Nah, setelah kamu lihat apa sih ciri-cirinya trennbar Verben? Trennbar Verben ciri-cirinya adalah kata kerjanya awalannya seperti tabel di sini nih, ada mit, ein, zu, bei, und so weiter. Kamu lihat di dalam tabel sini ya. Nah, contohnya kayak gimana? Tadi saya udah kasih kata stehen. Stehen artinya berdiri, begitu dikasih imbuhan auf jadi artinya wake up. Jadi penulisannya jadi ich stehe am Morgen auf. Saya bangun di pagi hari. Ingat, subjek posisi pertama, basis Verben wajib posisi kedua, lalu ditambah dengan keterangan lainnya, dan yang terakhir pastinya ada Vorsilbe ataupun imbuhannya. Nah, setelah kita belajar tentang trennbar Verben, kita belajar lagi yang namanya untrennbar Verben. Apa ya untrennbar Verben? Kenapa dikasih tanda silang? Karena kalau tadi trennbar disilang atau digunting dan dipisahkan, kalau sekarang untrennbar
tidak harus dipisahkan. Contohnya kayak gimana nih, Frau? Kalau misalnya dia tidak dipisahkan, iya dia tidak dipisahkan, tapi tetap ya harus dikonjugasikan. Contohnya tadi ada stehen. Kalau stehen dikasih imbuhan be, artinya bestehen, itu artinya menjadi terdiri. Nah, contoh kalimatnya ini nih. Meine Familie besteht aus 5 Personen. Keluarga saya terdiri dari 5 orang. Sama ya peraturannya, kata kerjanya tetap ditaruh di posisi kedua. Tapi ini nggak harus dipisah, nggak harus dipotong si kata kerjanya. Dan tetap akhiran dari kata kerjanya ini mengikuti si subjeknya. Ada contoh apa lagi sih, Frau? Nih ada kata verstehen. Verstehen artinya mengerti oder understand. Nah, contoh kalimatnya adalah ich verstehe dich. Kenapa jadi verstehe? Karena di sini subjeknya adalah ich. Dan ingat, karena ini nicht trennbare Vorsilben, jadi kamu nggak harus untuk memisahkan si imbuhannya. Contohnya apa aja sih imbuhannya? Ada R, N, B, G, Ver, Mis, und Cer. Lalu contoh atau rumusannya kayak gimana? Subjek plus basis verben plus und so weiter keterangan yang lainnya. Dan ingat, yang namanya verben itu wajib posisi kedua. Nah, itu dia tadi. Dan ini adalah beberapa contoh prefix ataupun awalan serta contoh dari kalimatnya. Silahkan kamu baca sendiri di dalam PPT yang sudah saya kasih buat kamu. Lalu kamu juga bisa nih mengkonjugasikan kata kerjanya sama seperti yang tadi trennbare verben. Sama kok rumusnya, cuman kamu hanya memperhatikan bagaimana si subjeknya dan kamu perhatikan juga apakah dia beraturan atau tidak beraturan kata kerjanya. Dan selain itu, kamu juga harus menandai mana sih yang menjadi awalan untuk si kata kerja beraturan dan mana yang menjadi awalan untuk kata kerja yang tidak beraturan. Seperti yang ada di dalam contoh ini nih. Contohnya kata hören. Hören artinya mendengar. Contoh kalimatnya adalah meine Oma hört sehr schlecht. Oma saya mendengarnya sangat jelek. Lalu ada kata zuhören. Zuhören artinya menyimak. Ich höre dem Lehrer nicht zu. Saya tidak menyimak guru. Nah, ini zuhören adalah trennbare verben. Lihat ya, perhatikan dipisah. Dan yang terakhir ada gehören. Gehören artinya milik. Diese Mappe gehört mir. Artinya map ini ataupun map ini adalah milik dari saya. Nah, itu dia tadi tentang trennbare verben und trennbare verben. So, danke schön alles. Tschüss, auf Wiedersehen.